Siap berdiri. Ya, silakan duduk kembali. Sebelum memulai pembelajaran, berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah sarapan? Sudah. Oke, anak-anak, hari ini kita bertemu di pertemuan berikutnya dalam mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ini kita akan membahas tentang struktur data pemrograman. Jadi kalian buka dulu buku paketnya karena di sana ada LKPD-nya. Pak Epung akan absen dulu. Silakan. Kelas 10-6. Saya akan absen dulu. Sebelum kita absen, mari kita jaga semangat kita ya. Oke. Sudah siap? Siap. Nah, yang di pojok sana, ayo persiapan buka dulu. Taruh dulu bukunya. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. 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 Ya, kita akan absen ya. Untuk kelas 10-6, mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ainun hadir. Kemudian Ali Mustafa Yakub hadir. Berikutnya Farhan hadir. Pinky hadir. Berikutnya Kalila hadir. Laurencia hadir. Viola. Mana Viola? Oh ya, Viola hadir. Sivana, ya. Ini lengkap. Oke anak-anak, sekarang kita akan mulai pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Coding dan kecerdasan artifisial kita integrasikan ke dalam informatika. Nah, pembahasan kali ini setelah kemarin kita sudah membuat e-book dengan menggunakan berbagai aplikasi kecerdasan artifisial. Hari ini materi kita adalah eksplorasi dan visualisasi data melalui aplikasi Python, Matplotlib, dan Pandas. Apa itu? Kita bahas dulu tujuan pembelajaran kalian ya. Oke, kita lihat dulu. Oke, ini tujuan pembelajarannya nantinya bahwa kalian setelah belajar visualisasi data melalui aplikasi Python, kemudian melalui Pandas, dan juga menggunakan visualisasi grafik Matplotlib. Yang pertama, kalian akan bisa menjelaskan langkah-langkah dasar dalam mengumpulkan, membersihkan, dan mengolah data sederhana dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menggunakan Python. Kita kolaborasi dengan Matplotlib dan Pandas untuk membuat berbagai jenis visualisasi data dengan menampilkan grafik batang, grafik garis, grafik pi, dan diagram sederhana. Yang ketiga, peserta didik dapat menafsirkan hasil visualisasi data untuk menarik kesimpulan
dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengaitkan konsep etika data. Jadi kalau mengambil data kita harus mengaitkan dengan, kita harus beretika ya, kita harus beradab, jangan sampai data itu adalah data palsu yang kita gunakan, atau kita menggunakan milik data orang lain tanpa menyebutkan sumber datanya, dengan menerapkan penggunaan kecerdasan artifisial atau KA dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, sebelum kita mulai, silahkan kalian buka HP kalian, silahkan kalian kerjakan dulu, waktunya 10 menit dari sekarang. Kita menggunakan quizzes, silakan masuk, boleh menggunakan link ini diketik, atau kalian menggunakan scan barcode. Untuk masuk supaya kita mengerti hari ini seperti apa pembelajarannya, silahkan kalian scan barcode ini, quizzes, supaya aku ingin tahu sampai di mana pemahaman kalian tentang visualisasi data menggunakan aplikasi Python, Matplotlib, dan Pandas. Silahkan di-scan. Nah, berikutnya adalah sudah kalian kerjakan, nanti Pak Ibu akan lihat hasilnya seperti apa. Berikutnya adalah kita masuk ke materi. Masuk ke materi ini, Pak Ibu mau nanya ini. Tempat wisata mana di daerah sekitar Pesanggaran yang paling sering kalian kunjungi? Dari yang ini. Pulau Merah. Angkat yang Pulau Merah. Angkat tangan Pulau Merah. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, yang sini, yang sering dikunjungi pesertanya Pak? Pulau Merah, Tol Ijo, Sukomade, Tol Ijo. Angkat tangan yang Tol Ijo. Oke. Kemudian yang sini, yang wisata daerah mana sekitar Pesanggaran yang sering kalian kunjungi? Sukomade, Teluk Ijo, Pulau Merah, atau Pantai Mustika mungkin. Pantai Mustika, angkat tangan dulu, ayo hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini, yang deretan ini, tempat wisata mana yang sering kalian kunjungi? Sukomade. Oke, sekarang Pak Ibu tanya alasannya ini. Yang ini, alasannya Pak? Dekat dari rumah, berarti mudah untuk menuju ke sana. Transportasinya di mana? Pakai sepeda motor, jalan kaki, atau mobil? Yang ini tadi pindahnya yang kemana? Tol Ijo. Kenapa harus ke Tol Ijo? View-nya bagus. Kemudian yang ini, tadi pindahnya apa? Pantai Mustika. Ini aksesnya mudah ditempuh, mudah diakses, aksesnya mudah diakses. Oke, jalannya mudah diakses ya. Kalau yang ini tadi apa? Alasannya? Tempatnya unik dan ingin lihat penyu. Nah itu ya. Nah kita akan lihat, nanti kita akan visualisasikan tempat-tempat yang kalian sebutkan, akan kita visualisasikan ke dalam aplikasi Python menggunakan 3 aplikasi dan menggunakan AI. Jadi kita akan menggunakan semuanya, sumber-sumber data akan kita gunakan hari ini. Oke, siapa kita pakai HP kalian ya. Berikutnya adalah apa itu Python? Python adalah aplikasi pengolah data yang populer dan digunakan untuk analisis data, untuk kecerdasan buatan, dan untuk pengembangan aplikasi. Jadi misalkan kita mau menjadi affiliate atau kita mau jualan online,
maka kita bisa memvisualisasikan secara grafik penjualan tren yang terjadi saat itu di bulan itu dengan menggunakan aplikasi Python. Jadi hubungannya dengan visualisasi grafiknya gimana? Nih, satu, Python itu memiliki perpustakaan namanya library ya. Library seperti Matplotlib, Pandas, dan Sequel dan lain sebagainya. Nanti kita akan mempelajari itu. Yang kedua, data yang sudah dibuat di dalam Python, diolah dan ditumbuhkan itu bisa divisualisasikan supaya mudah dipahami. Kemudian dapat membantu mengambil keputusan dengan melihat polanya dan tren yang bisa terlihat jelas. Berikutnya adalah, nah ini tampilannya, ya, tampilannya lihat baik-baik. Pak itu akan kirim link nanti ke ketua kelas. Setelah ketua kelas nanti kalian akan mendapatkan file dan menunya seperti ini. Kalau dilihat seperti ini. Kita sengaja segitu dulu ya. Diperhatikan baik-baik. Ini dia. Ini adalah tampilan kalau kita tampilkan melalui gadget kalian. Nanti akan muncul di sini file pertama. Kalau kalian membuka pertama, berarti di sini judulnya airtitle.not.ipynb. Ini nanti diganti dengan file nama kalian. Yang belakang biarkan saja. Kemudian kalian akan menulis coding program Python itu di kolom ini. Kalau ini sudah diklik atau di-run, nanti akan muncul di bawahnya hasilnya. Nah, di antara hasilnya supaya kita bisa cepat itu ada namanya AI-nya miliknya Python, ini Gemini-nya ditaruh di sini. Ini adalah AI-nya atau kecerdasan artifisial. Jika kalian kesulitan, kalian tinggal klik ini. Kemudian pilih transfer code, suruh perbaiki, maka program kalian akan langsung bisa lanjut. Berikutnya tekniknya. Gimana Pak teknik visualisasi data supaya cepat, tepat, dan benar datanya? Jadi tujuannya kita menggunakan visualisasi data untuk menyajikan informasi dari data mentah menjadi data yang lebih mudah dipahami dan bermakna dengan memanfaatkan satu pustaka atau library yang namanya Matplotlib, Pandas, dan Sequel, atau data yang awalnya hanya berupa angka dapat ditampilkan dalam bentuk grafik, diagram, atau peta visual. Ini dia Pandas. Oke, ini yang Pandas. Pandas itu adalah pustakanya Python atau library Python yang digunakan untuk mengelola, menganalisis, dan memanipulasi data dalam bentuk data frame atau tabel. Jadi kalau kita menggunakan aplikasi Pandas dengan bantuan ini, nanti kalau supaya lebih mudah, ini akan muncul seperti ini tabelnya. Oke, ini kalau aplikasi Pandas. Kemudian kalau Matplotlib gimana? Ini dia. Nah, ini dia. Matplotlib itu adalah salah satu library Python yang digunakan untuk membuat visualisasi data seperti grafik garis, grafik batang, grafik lingkaran, atau pie chart, scatter plot, dan lain-lain. Seperti apa Pak? Ini dia. Ini adalah contoh scatter plot. Kayak titik-titik, kemudian ini step plot. Kita nggak perlu gambar, cukup kita buat codingnya. Kalau ada kesulitan atau nggak bisa jalan, kita bisa menggunakan AI. Karena aplikasi AI atau aplikasi kecerdasan artifisial itu adalah basisnya kata. Jadi kita katakan, tolong dimodifikasikan dalam bentuk grafik garis sumber. Nah, ini bisa kita pakai untuk affiliate jualan secara online.
type yang terjadi satu apa, kita bisa gunakan aplikasi. Oke, ini adalah matplotlib. Sekarang kita mulai praktek. Oke, tugas kalian nanti adalah silakan kalian buatkan visualisasi data dengan Python dengan menggunakan matplotlib dan menggunakan pandas untuk menampilkan jumlah data pengunjung di tempat wisata daerah tadi. Pulau Merah, Sukomade, Pulau Mustika, Teluk Hijau, dan kirim linknya di grup kelas. Sekarang silahkan kalian masuk ke link Python yang sudah dibagikan oleh ketua kelas. Ya, itu kita lihat di sana link Pythonnya sudah dibagikan tadi. Kalian lihat tampilannya title nol.ipynb. Nah, sekarang kita mulai karena baru mulai belajar kalian perhatikan judulnya ini untitled nol.ipynb. .ipynb nggak boleh diganti. Silakan ubah ini, ganti nama depan kalian. Misalkan namanya Anissa 1.ipynb. Silakan diganti dulu. Silakan diganti dulu. Ganti namamu, di belakangnya tambahkan dengan angka 1 karena untuk pertemuan berikutnya nanti kita membuat coding bisa disimpan dengan nama lain tapi angka di belakangnya mengikuti 2, 3, 4 seperti itu. Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang silakan buka LKPD-nya. Di LKPD-nya itu halaman 20, silakan kalian ketikkan hasilnya dan analisis. Hasilnya dan analisis. Oke, ada yang sudah bisa menampilkan? Ada yang sudah bisa menampilkan? Ya, Pak. Oh iya, oke, kita lihat dulu. Excel, oke, kita lihat dulu. Oh iya. Nah, enggak benar. Itu adalah tampilannya milik pandas. Nomor 1 di halaman 20 sudah berhasil. Kalian menambahkan kode Python print tanda petik string 10 plus 5 hasilnya adalah 15. Oke, kemudian kita sudah analisis juga, itu merupakan perkalian, itu merupakan penjumlahan aritmatika. Jadi di LKPD-nya hasil kode Python-nya seperti apa, kemudian silakan dianalisis. Berikutnya adalah sekarang kita akan praktek dulu bagaimana kita menginstal library pandas ke dalam Python. Kita tahu nanti hasilnya seperti ini ya. Oke. Nanti biar rapi, kalian nanti di titik 3, nanti di Python titik 3 kalian pilih situs desktop supaya hasilnya rapi. Biasanya kalau nggak dipilih hasilnya agak melenceng-melenceng gini ya. Oke, kita akan mulai. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah silahkan kalian klik tanda plus sehingga muncul kotak baru di bawah. Kemudian kalian buat prompt. Promptnya seperti apa? Prompt silahkan buatkan sumber data. Oke, karena tadi kalian sudah membuat sumber data mulai Pulau Merah, Sukomade sesuai dengan tugasnya masing-masing. Silahkan kopikan, kemudian pastekan ke sini. Ya, silakan lakukan. Oke, kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Kalau sudah, oke, silakan di run ya. Kalau sudah dipastekan, coding yang sudah kalian buat dengan bantuan dari ChatGPT maupun dari buku ini kalian pastekan, apa yang muncul? Error apa tidak? Error apa tidak? Oh, coba lihat.
silakan diikuti. Kita lihat dulu hasilnya. Hasilnya apa muncul tabel? Kalau Pandas, tak muncul. Muncul tabel kayak apa tabelnya? Nah, coba itu di apa? Di setel titik 3 pakai Exynos desktop. Coba hasilnya lebih rapi. Oke, hasilnya mana? Oke, masih loading ya. Oke, kita lihat. Hasil mana hasilnya? Oke, ada yang sudah berhasil. Nah, sekarang kita lihat dulu. Benar, oke. Coba, ini bisa nih kamu gunakannya. Oke. Nah, hasilnya masih tidak rapi. Muncul ya Excelnya. Tampilannya masih tabel. Silakan di sini ya. Tiga, oke, tampilannya di sini desktop aja. Sama sudah. Ada lagi yang lain? Yang lain tunjukkan. Sudah? Sudah copy paste? Iya. Ya, jadi semuanya. Dengan penggunaan Matplotlib, kita juga bisa menggunakan Plotlib. Gimana caranya? Kita minta bantuan dari AI ya. Oke, posisinya sekarang sudah tampil ya tabelnya ya. Teluk hijau, Sukomadi, Pulau Merah sudah ya. Berikutnya adalah kita mau menginstal library Python yaitu Matplotlib yang digunakan untuk membuat visualisasi data. Silakan kalian klik AI-nya Python di sini. Kemudian pilih transform code. Silakan pilih transform code. Jika benar, di bawah tadi kalau sudah praktek ada tanda kali di sini, nanti tempatnya kita memberikan deskripsi atau prompt AI-nya. Caranya seperti ini. Caranya seperti ini. Sudah diklik ini? Sudah ya? Sudah diklik ini, silakan ketik seperti ini. Kalian boleh menggunakan prompt yang lebih detail dan jelas. Ketikkan seperti ini. Modifikasi program di atas tadi dengan menambahkan visualisasi grafik. Boleh. Bahasanya yang lain nggak apa-apa. Pak Ipung minta kalian bisa kalau grafik batang berarti kalian ketikkan di sana grafik batang. Kalau grafik garis berarti kalian suruh membuat grafik garis. Atau kalian menggunakan grafik lingkaran. Setelah itu silakan di enter. Ada pertanyaan? Pakai AI? Pencet AI-nya dulu. Peng. Sudah? Kemudian pilih transform code. Sudah? Sudah. Ada pilihannya. Transform code sudah ya? Kemudian pindah ke kotak yang kecil ini yang di bawah. Ya. Ketikkan di sana. Itu tadi. Modifikasi atau tambahkan dengan grafik. Ini boleh pilih. Mau grafik batang, grafik garis, atau grafik lingkaran. Pada program di atas. Setelah itu di enter. Habis itu nanti pilihannya adalah kalau sudah selesai
coding artificial itu sudah selesai, nanti ada jawaban di sini. Terima dan jalankan atau accept and run. Ada muncul? Diklik. Kemudian pilih itu. Pilih accept and run. Nah, yang sudah berhasil menampilkan grafik, silakan tunjukkan. Lah, itu dia ya grafiknya. Lingkaran. Oke, silakan tunjukkan. Ya, tunjukkan. Tunjukkan. Ayo yang sudah tunjukkan, bawa ke sini, bawa ke sini, bawa ke sini. Bawa ke sini, dekat sini, sini. Coba lihat. Perlihatkan. Terus maju dikit. Oh ya, oke, betul. Lanjutkan, yang lain. Maju dikit. Oke, lanjutkan. Oke. Sekarang kita refleksinya. Oke. Menurut kalian apa yang sudah kalian pelajari ini? Menurut kalian pelajaran ini seperti apa? Setelah kalian bisa mengoperasikan, kemudian kalian bisa menampilkan grafik, menampilkan tabel dengan menggunakan aplikasi daring. Oke, Alvira. Menurut saya setelah saya belajar visualisasi grafik dinamika, Canvas dan matematika, saya jadi paham bahwa pengukuran dan mengolah data itu penting banget. Soalnya kalau datanya berantakan atau nggak lengkap, mesin analisisnya bisa ngawur. Jadi intinya data yang rapi bikin kita lebih gampang mengerti informasi yang benar dan valid. Iya, itu ya refleksinya. Jadi dengan belajar visualisasi grafik, Almira tadi bilang bahwa kita bisa memahami bagaimana mengumpulkan dan mengolah data. Berikutnya, kita akan refleksi lagi dari kelompok yang lain. Setelah kalian mempelajari materi hari ini visualisasi data, Python, kemudian Matplotlib, kemudian Sipun, dan satu lagi Pandas. Apa yang bisa kalian simpulkan dari ini? Siapa yang bisa? Oke, Indi, silakan. Dari visualisasi, saya jadi paham gimana Ya. data bikin tulisan yang lebih masuk akal. Dan ternyata hal seperti ini terpakai banget tentang di sekolah, di dunia kerja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Oke, refleksi sudah kita laksanakan. Terima kasih anak-anak, kita telah belajar hari ini. Kalian juga bisa merefleksikan dan juga bisa mempraktekkan, dan kalian juga bisa mengungkapkan bagaimana tujuan pembelajaran kita tercapai hari ini. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.